nama saya Sundeka dengan NIM 231220019. Perkenalkan, nama saya Zarifatus Soliha dengan NIM 231220008. Perkenalkan, nama saya Umi Nazira Hidayati dengan NIM 231220034. Pada video kali ini kami akan membahas tema yang sangat penting bagi para calon pendidik nih, yaitu fungsi pendidikan dalam tafsir dan hadis tarbawi. Yap, pendidikan dalam Islam itu bukan cuma soal transfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk hati, karakter, dan kepribadian. Nah, semua itu ada loh dalam bimbingan Al-Quran dan hadis. Betul, kita akan melihat bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk dasar pendidikan yang utuh, mulai dari nilai tauhid, akhlak hingga pembinaan sosial. Bukan cuma untuk teori di kelas saja, tetapi juga untuk kehidupan nyata. Yuk kita bahas sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan individu. Dalam hal ini, pendidikan secara khusus berfungsi untuk mengoptimalkan fitrah yang telah dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, yaitu akal pikiran manusia, godop atau yang biasa kita sebut amarah yang berpusat di dada, serta nafsu syahwat yang berpusat di perut. Dalam hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumahhisani. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu suci, maka kedua orang tualah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah tentang fitrah anak menegaskan pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan berfungsi untuk mengarahkan manusia agar tetap sesuai dengan fitrahnya, serta membantu mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Dengan pendidikan, pengaruh negatif dari lingkungan seperti keluarga maupun masyarakat dapat diminimalisir atau diperbaiki. Yang pertama yaitu mengoptimalkan fungsi akal. Al-Quran mendorong penggunaan akal dalam kehidupan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 118 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Artinya, dan orang-orang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Quran surat Al-Baqarah ayat 118. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini memberikan gambaran yang sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Ayat ini menyindir sikap orang-orang yang menolak kebenaran hanya karena hawa nafsu dan ketidaktahuan. Mereka menuntut hal-hal di luar batas kewajaran untuk membenarkan sesuatu, seperti meminta Allah langsung berbicara kepada mereka atau menghadirkan mukjizat tertentu sesuai keinginan mereka. Ini menunjukkan bahwa kebodohan, ketidakyakinan, dan kekerasan hati adalah hambatan utama dalam menerima dan memahami ajaran Allah. Dari sisi tarbawi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan harus menargetkan 3 komponen utama manusia, yaitu akal, hati, dan keyakinan, yaitu iman. Pendidikan tidak cukup hanya mengisi akal dengan informasi, tetapi harus menyentuh hati dan memperkuat iman. Hal ini penting agar peserta didik tidak tumbuh menjadi pribadi yang skeptis, materialistik, dan atau hanya percaya pada hal-hal yang tampak saja. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Al-An'am ayat 32. Nah, di sini mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hiburan semata. Sedangkan kampung akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Allah mengajak umatnya untuk berpikir dan merenung agar tidak terjebak dalam kesenangan duniawi. Nah, dalam Quran surat Yunus ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul unzuru madza fis samawati wal ard
وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Nah, di sini Allah juga memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi sebagai tanda-tanda kekuasaannya yang tidak ada bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, contoh pendidikan pertama adalah pengajaran nama-nama benda kepada Nabi Adam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperhatikanlah kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, Surat Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa ilmu adalah anugerah pertama yang Allah berikan kepada manusia, dan melalui ilmu itulah manusia diberi keistimewaan serta tanggung jawab besar di bumi. Ayat ini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan Islam yang mengajarkan bahwa proses belajar adalah ibadah yang agung. Nah, pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan akal yang berkembang dengan baik, kita dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana, baik dalam hubungan antara manusia dengan alam, maupun manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pun yang kedua yaitu mengendalikan godop atau amarah dan nafsu syahwat. Pendidikan berfungsi untuk membimbing kita agar mampu mengendalikan amarah dan nafsu tersebut, sehingga kita terhindar dari perilaku yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran. Nah, Quran Surat An-Nahl ayat 90 di sini menekankan pentingnya berlaku adil, termasuk dalam mengatur emosi dan syahwat. Melalui proses pendidikan, peserta didik dibimbing dalam berbagai aspek, termasuk aspek psikomotorik, di mana mereka diajarkan bagaimana menjadi manusia yang sempurna, yakni pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat disimpulkan bahwa Quran Surat An-Nahl ayat 90 ini memberi pedoman bahwa pendidikan Islam ini adalah pendidikan nilai, pendidikan akhlak, dan pendidikan hati yang akan melahirkan generasi yang adil, berbuat baik, peduli, dan terhindar dari kerusakan moral serta sosial. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu mewujudkan kemakmuran. Berdasarkan Quran Surah Hud ayat 61 dan Ar-Rum ayat 9, pendidikan berperan dalam menciptakan kemakmuran umat dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu jasmani yang kuat, sesuai Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Yang kedua, mempunyai keterampilan, sesuai Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga, memiliki kecerdasan sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 6. Dan yang keempat, memiliki pengetahuan Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Dan yang kelima, itu disiplin yang tinggi. Dalam Islam merupakan kunci utama dalam meraih keberhasilan. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Dan yang terakhir yaitu etos kerja yang tinggi, sesuai Quran Surah Al-Hajj ayat 9. Fungsi pendidikan yang pertama yaitu mewujudkan kemakmuran, sesuai Quran Surah Hud ayat 61 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ Inna Rabbi qaribum mujib. Yang artinya, kepada
kaum Samud kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha memperkenankan doa hambanya. Quran Surah Hud ayat 61. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Hud 61 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan menempatkan mereka di bumi agar mereka membangunnya dengan ilmu dan amal soleh. Begitu pula dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, yang artinya tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, yaitu yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka telah mengolah bumi tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Para Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Quran Surah Ar-Rum ayat 9. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 9 ini menunjukkan bahwa kehancuran umat terdahulu terjadi karena mereka meninggalkan ilmu, amal, dan peringatan Allah. Dalam dua ayat ini menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dengan menggunakan akal, ilmu, dan tenaga secara produktif. Bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pendidikan menjadi kunci agar umat Islam mampu berkontribusi dalam membangun peradaban dan menciptakan kemakmuran. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga sosial dan spiritual. Nah, bagaimana untuk mewujudkan kemakmuran tersebut? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu jasmani yang kuat sesuai dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60, yang artinya persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengannya persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizolimi. Nah, dalam tafsiran Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan termasuk kekuatan fisik. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kekuatan mencakup persiapan lahiriah seperti ketangkasan dan kesiapan bertahan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pendidikan, kebugaran jasmani penting untuk menunjang semangat belajar dan kerja keras. Siswa dan guru yang sehat jasmaninya akan lebih siap menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu mempunyai keterampilan sesuai Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini, dalam tafsiran Ibnu Katsir, ayat ini tuh mengisyaratkan bahwa kemampuan menembus langit dan bumi hanya bisa dicapai dengan kekuatan, yaitu ilmu dan teknologi. Ibnu Katsir menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia dalam menjelajahi ciptaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan itu harus membekali peserta didik dengan keterampilan praktis agar mampu menjawab kebutuhan zaman, baik itu teknologi, bahasa, atau kecakapan hidup. Selanjutnya yaitu memiliki kecerdasan sesuai dalam Quran Surah An-Nisa ayat 6, yang artinya itu, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, yaitu berakal, maka serahkanlah harta-harta mereka kepada mereka. Yang dimaksud dengan cerdas tafsir dalam Ibnu Katsir ini yakni kedewasaan berpikir, kemampuan mengelola harta, dan bijak dalam bertindak.
Di sini pendidikan itu tidak hanya mengejar nilai akademik, tapi juga mengasah kecerdasan emosional dan moral agar peserta didik bisa bertanggung jawab dalam kehidupan. Selanjutnya, memiliki pengetahuan sesuai Quran Surah Al-Baqarah ayat 247, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, ilmu adalah alasan utama Tolut diangkat menjadi raja, bukan keturunan atau kekayaan. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dalam kepemimpinan dan kemajuan umat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu pengaplikasiannya bagaimana? Yaitu pengetahuan adalah fondasi membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk menghasilkan pemimpin dan warga negara yang kompeten. Selanjutnya, disiplin tinggi sesuai Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Nah, Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 ini dalam tafsiran Ibnu Katsir, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Siapa yang menyia-nyiakannya akan merugi. Disiplin waktu dan amal menjadi kunci keberuntungan. Nah, disiplin dalam belajar, bekerja, dan menjalani aktivitas sehari-hari adalah modal utama untuk meraih keberhasilan dan kemakmuran. Selanjutnya, etos kerja yang tinggi sesuai Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, jihad di sini tidak hanya bermakna perang, tapi juga segala bentuk upaya sungguh-sungguh dalam menegakkan agama, termasuk belajar dan bekerja keras. Bagaimana sih aplikasiannya? Yaitu semangat kerja keras, tanggung jawab, dan pantang menyerah adalah nilai penting yang harus ditanamkan dalam pendidikan sejak dini. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang kuat, cerdas, terampil, disiplin, dan produktif. Semua ini adalah syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran umat secara menyeluruh baik dunia maupun akhirat. Baik, selanjutnya ada mewujudkan kebahagiaan. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila shiratim mustaqim. Yang artinya, dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan mengikuti petunjuk Allah yang akan membawa seseorang dari kegelapan kebodohan dan kesesatan menuju cahaya kebenaran dan keselamatan. Petunjuk ini adalah jalan yang akan membawa seseorang ke kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengikuti ajaran yang lurus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi dapat disimpulkan nilai pendidikan dari ayat tersebut yaitu menekankan bahwa petunjuk Allah adalah sumber kebahagiaan sejati. Allah mengarahkan manusia yang mencari keridhoannya kepada jalan keselamatan atau subulas salam. Selanjutnya ada syarat mewujudkan kebahagiaan. Ada beberapa syarat mewujudkan kebahagiaan. Yang pertama, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Yang artinya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dalam ayat itu menegaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya akan dicapai oleh mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta yang selalu hidup dalam ketakwaan dan takut kepada Allah. Ketaatan ini adalah jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi karena mereka yang bertakwa akan diberikan petunjuk dan perlindungan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu yang pertama ada ketaatan. Pendidikan tentang pentingnya taat kepada Allah dan Rasul sebagai syarat utama untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua ada ketakwaan, itu membangun kesadaran hidup dalam rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pondasi pendidikan akhlak. Dan yang ketiga ada pendidikan akhirat, yaitu menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya bersifat duniawi tapi juga ukhrawi. Syarat selanjutnya yaitu istiqomah.
dalam Quran Surat Hud ayat 112 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, yang artinya maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mengingatkan kita untuk selalu istiqomah, yaitu teguh dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istiqomah merupakan salah satu kunci kebahagiaan, karena orang yang istiqomah akan selalu berada di jalan yang benar, tidak tergoda oleh godaan duniawi, dan selalu mendapatkan pertolongan serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu yang pertama istiqomah, itu konsisten dalam menjalankan perintah Allah adalah bagian dari pendidikan karakter yang kuat. Yang kedua, disiplin spiritual, yaitu membentuk pribadi yang tangguh, tidak mudah tergoda, serta sabar dalam menjalani proses kehidupan. Dan yang ketiga, ada keteguhan iman, yaitu mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keteguhan mengikuti nilai-nilai Islam. Syarat mewujudkan kebahagiaan yang terakhir ada sabar. Dalam Quran Surat At-Tur ayat 47 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dari ayat tersebut, sabar adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengampunan dan pahala yang besar. Kebahagiaan sejati datang bagi mereka yang sabar, karena sabar akan menghasilkan kedamaian batin dan kebahagiaan yang hakiki. Nah, nilai pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu yang pertama itu ada sabar, yaitu mengajarkan pentingnya sabar dalam pendidikan jiwa dan mental. Yang kedua ada penguatan diri, yaitu menghadapi ujian hidup dengan sabar melahirkan ketenangan, dan ini adalah inti dari kebahagiaan. Dan yang terakhir ada pendidikan emosi, yaitu menunjukkan pentingnya mengelola emosi dan ketabahan sebagai bagian dari proses pembentukan akhlak mulia. Baik, saya akan membacakan kesimpulan yang telah dibahas oleh saya dan teman-teman saya. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis berfungsi untuk mengembangkan potensi akal, mengendalikan amarah dan nafsu, serta membentuk pribadi yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hal ini dicapai melalui penguatan jasmani, keterampilan, kecerdasan, ilmu, kedisiplinan, etos kerja, serta sifat tunduk kepada Allah, istiqomah, dan sabar. Pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan keimanan sesuai fitrah manusia. Terima kasih sudah menonton video kami